Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi lagi untuk mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Oke, di dua pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama kita telah bahas masalah perkenalan, cuman pembukaan pengantar untuk organisasi dan arsitektur komputer. Dan di pertemuan yang sebelumnya itu kalian telah bahas tentang evolusi komputer. Oke, di pertemuan yang sekarang minggu ketiga kita akan bahas masalah sistem bus. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu bus. Sistem bus. Bus ini kayaknya saya sudah pernah singgung di mata kuliah yang sebelumnya. Kayaknya mata kuliah sistem operasi kalau saya salah ingat. Mata kuliah mikroprosesor juga kayak kalau salah ingat ya. Intinya bus ini adalah komponen yang menghubungkan device dalam komputer atau perangkat dalam komputer. Oke, kita masuk dulu. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Bus system adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer, CPU, memori, input, output. Jadi itu yang disebutkan tadi. Bus itu yang menghubungkan komponen-komponen di dalam komputer. Oke, sekarang kita akan bahas organisasi bus. Organisasi bus ini terbagi dua, jalur kontrol dan jalur data. Jalur kontrol berisi signal request dan sinyal acknowledgement, mengindikasikan tipe informasi pada jalur data. Sedangkan pada jalur data membawa informasi antar sumber dan tujuan data dan alamat dan perintah-perintah kompleks. Jadi jalur kontrol itu yang mengontrol, jalur data itu jalanannya, alurnya. Oke, sekarang kita masuk ke master dan slave. Perbedaan master dan slave. Suatu transaksi bus meliputi dua komponen, yaitu mengeluarkan perintah dan alamat request permintaan. Memindahkan data ya, action atau tindakan. Nah, sekarang master. Master, bus yang memulai transaksi bus dengan cara mengeluarkan perintah dan alamat. Slave, bus yang bereaksi terhadap alamat dengan cara mengirimkan data kepada master jika master meminta data, menerima data dari master jika master mengirim data. Jadi master ini yang memulai, sedangkan slave ini yang melakukan. Itulah analoginya ya. Master ini yang menginginkan, slave itu yang melakukan. Kayak gitu ya analoginya, perbedaannya antara master dengan slave. Oke, sekarang kita masuk ke struktur bus. Struktur bus ini kayaknya saya sudah pernah singgung juga ya. Struktur bus itu ada 3. Address bus, control, dan yang terakhir itu data bus. Ya, sekarang kita masuk ke data bus dulu ya. Address itu alamat, control yang mengatur, data itu ya datanya. Oke, bus data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antar dua modul sistem. Besar jalur bus data mempengaruhi kinerjanya. Contoh 8, 16, 30, dan 64. Jadi intinya semakin besar itu semakin bagus. Jadi misalkan kalau kalian biasa lihat ada komputer yang 32 bit dan 64 bit, itu otomatis yang 64 bit pasti lebih bagus karena dia semakin lebar jalur busnya. Karena semakin besar dia itu semakin bagus. Oke, sekarang kita masuk ke address bus atau bus alamat. Identifikasi sumber atau tujuan data pada bus data. Intinya dia ini alamat tujuannya ya, mengalamati port-port input output. Jadi dia yang sebagai alamat lah. Contoh, jika CPU akan membawa kata yang maksudnya 8, 16 atau 30 bit data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang maksud pada saluran alamat. Jadi misalkan dari alamat 1 mana ya pulpennya sebentar. Bentar ya, sambil nunggu. Intinya dia akan membawa word kata dari memori dari alamat ke satu alamat. Misalkan ini ada data word yang di bawah dari akan menaruh alamat word yang masuk pada saluran. Dia akan ini jalurnya, dia akan membawa ke tujuannya, ini address-nya. Dari address awal dia akan bawa. Jadi itu ya maksudnya. Oke, kita lanjut. Karena bus control itu yang jelas dia yang mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat, mengendalikan dan mengatur timing informasi, sinyal read or write, interrupt, dan sinyal clock. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan bahas masalah elemen-elemen rancangan bus. Elemen rancangan bus ini kita akan bahas agak terbagi-bagi ya. Pertama kita harus tahu dulu jenis busnya. Jenis bus ini terbagi dua, ada dedicated dengan multiplexed.
Dedicated, penggunaan alamat terpisah dan jalur data. Keuntungannya, throughput-nya yang tinggi karena kemacetan lalu lintas kecil. Kerugiannya meningkatkan ukuran dan biaya sistem. Jadi kelebihannya kalau dedicated itu dia lebih baik, dia itu lebih tinggi, lebih cepat lah, tapi biaya lebih mahal. Kebalikan dengan multiplexer. Multiplexer memerlukan saluran yang lebih sedikit untuk menghemat biaya. Kekurangannya pasti dia akan lambat. Diperlukan rangkaian lebih kompleks untuk setiap modul. Itu kebalikannya ya. Jadi dedicated dia biaya mahal, sedangkan multiplexer itu biayanya murah. Oke, kita masuk ke elemen kedua yaitu metode arbitrasi. Menugaskan sebuah perangkat CPU atau input-output bertindak sebagai master. Ini terbagi lagi, tersentralisasi dan terdistribusi. Kalian bisa baca sendiri ini. Oke, elemen ketiga itu timing. Cara terjadinya event dikoordinasikan pada bus. Ada sinkron dan asinkronous. Terjadi event pada bus ditentukan oleh sebuah clock. Asinkronous terjadi apabila sudah terjadi sinkron. Contohnya gini, terjadi event bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Event sebelumnya yang ini ya, synchronous. Oke, elemen yang terakhir elemen lanjut lagi, yaitu ada lebar bus. Lebar bus mempengaruhi address, data, read modify write, read after write, dan block. Ini kalian bisa baca sendiri saja ya pengertiannya tentang lebar bus. Intinya kalau lebar bus itu semakin lebar semakin baik, semakin bagus. Oke, sekarang kita masuk ke tipe-tipe bus. Tipe-tipe bus ini ada 3, bus ISA, bus PCI, dan bus seri universal. Untuk contoh sendiri kita lihat saja sebentar. Bus ISA. Jadi kayak gini ya, yang bus ISA. Di komputer kalau kalian lihat. Kalau untuk bus PCI, dia kayak gini, mirip ya bentuknya. Ya istilahnya kalian tahu lah untuk dari segi bentuknya antara bus PCI dan bus ISA. Dan yang terakhir itu bus seri universal. Ini yang paling umum ya. Ini biasa dikenal dengan istilah USB. Bus seri universal atau biasa dikenal dengan USB. Nah, USB ini sudah paling umum karena semua bentuk colokan atau port nanti itu akan mengarah ke USB. Sudah perlahan-lahan ya, sudah mengarah ke USB. Dan yang paling terbaru itu yang setahu USB Type-C. USB Type-C. Ini yang sudah paling terbaru, model terbaru. Semua nanti akan mengarah ke sini, semua port-port nanti ya. Karena di laptop-laptop terbaru sekarang kayak keluaran Apple itu dia sudah siapkan port-port USB beginian, pasti hanya disiapkan USB Type-C semua. Karena ini sudah model terbaru. Oke, sudah sampai sini ya untuk bus. Sekarang saya tunjukkan satu dulu lagi, struktur sistem bus. Oke. Kenapa dikatakan bus ya? Karena bentuknya itu memang menyerupai bus, mobil bus. Kayak gini. Dia menyerupai bentuk mobil ya. Menyerupai mobil bus. Bus itu kan orang duduk berjejer ke belakang, jadi kayak gini. Ada supir di depan, jadi dia menghubungkan ke semuanya ya. Struktur bus pada umumnya monitor, grafik dihubungkan dengan ID controller. Pokoknya bus ini menghubungkan semua. Menghubungkan grafik dengan prosesor, menghubungkan dengan SCSI controller, keyboard, dan sebagainya. Jadi struktur bus umum pada gini ya, atau kayak gini kalau mau lebih rinci. Jadi dia ini bersusun, ada kontrol, address, data, dan data. Oke, sampai sini untuk materi hari ini. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa tanya di grup atau WA pribadi saya. Oke, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.